Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Horizon University Indonesia mengucapkan selamat datang dalam Gamal Lini Sehat Podcast Competition dengan tema Pro and Cons on Food and Nutrition Trends. Halo, bersama aku Delviana Irana Haria. Aku Mesya Rafa Sintia dan kamu lagi dengerin Horizon You Podcast edisi Rehat, Remaja Sehat. Halo Iren, gimana nih kabarnya? Halo Mesya, aku baik-baik aja. Kamu gimana kabarnya? Baik-baik aja. Nah, kira-kira kamu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya, walaupun lagi liburan semester ya Mesya, kebetulan aku lagi sibuk-sibuk lomba dan juga belajar nih gitu. Jadi mencoba untuk tetap produktif ya teman-teman walaupun lagi liburan Betul semester. banget. Iya, wah keren banget nih teman-teman ya, lagi liburan semester tapi udah curi start duluan dengan ikut lomba-lomba. sebenarnya ada alasan sih kenapa kayak gitu, biar materinya nggak hilang aja gitu. Wah, keren banget sih. Iya, benar-benar aku setuju Iya, banget sih, Ren. iya. Nah, Iren, hari ini nih aku mau ajak kamu untuk ngobrolin sedikit nih tentang isu-isu hangat yang akhir-akhir ini kayaknya sering banget kita denger nih. Ngomongin isu kayaknya isunya banyak banget ya. Apa sih? Betul Apa sih. sih yang mau kamu bicarain? Mai? Kayak kalau isu tuh kayaknya banyak banget ya. Sampai bingung kita mau bicarain Betul. apa kan. Betul sih. Nah, isu yang hari ini aku pengen ajak ngobrolin sama kamu nih ya, itu alih-alih kita ngobrolin kamu tim bubur diaduk atau gak diaduk, hari ini kita akan ngobrolin kamu tim sarapan atau gak sarapan nih. Wah, kalau aku pribadi sebagai penderita asam lambung teman-teman, Oke. aku pasti sarapan pagi sih. Karena kalau nggak sarapan pagi tuh rasanya perut itu aneh aja gitu. iya, Aku nggak iya, terbiasa kalau nggak sarapan. Waduh, gitu. si penderita asam lambung. Kayaknya ini juga jadi highlight juga ya buat remaja sekarang ya. Betul banget. Betul. Kalau ya. kamu suka sarapan nggak? Aku suka sarapan sih dan hampir jarang untuk skip sarapan ya. Karena sama kayak kamu, aku juga penderita asam lambung. Penyakitnya universal banget gitu. Samaan ya kita ya. Iya. Tapi nih ya Ren, kalau misalnya di lapangannya, kenyataannya kayaknya ada beberapa orang yang kayaknya mereka baik-baik aja nih kalau misalnya nggak sarapan, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang jadi nggak nyaman setelah sarapan. Nah, sebenarnya yang mau aku tanya ini ya, sebenarnya seberapa penting sih sarapannya itu? Bener banget ya yang diomongin sama Mei, banyak banget orang yang gak terbiasa dengan sarapan. Nah ini nih yang mau kita bicarain sekarang, karena kita tuh kalau misalnya ada orang yang gak bisa sarapan, berarti tandanya ada pro dan kontra. Sarapan itu penting gak sih? Tapi ada loh Mei sebenarnya orang yang sarapan tapi makanannya yang kurang tepat gitu. Kalau misalnya ngopi pagi-pagi atau ngeteh pagi-pagi itu wah parah sih. Berarti kalau misalnya tadi yang kamu sebut ini ada pro dan kontranya juga ya. Berarti sebenarnya kalau sebelum kita bahas si sarapan ini penting atau enggak, kayaknya kita bahas dulu nggak sih alasan kenapa orang-orang tuh pada skip sarapan? Bener gak sih? Bener Karena banget, kan bener. pasti ada sebab dan akibatnya dong. Iya ya dong, kan? jelas ya. Bener banget ya Bila Mei. Ngomongin soal sebenarnya alasannya banyak banget deh. Karena biasanya anak remaja kayaknya termasuk kita juga suka begadang. Jadi pas bangun kesiangan, mepet deh sama waktu berangkat kerja atau sekolah. Jadi mereka nanti aja lah sarapannya. Bener banget sih Ren. Soalnya kan kita kerja atau kuliah itu kan kadang suka masuknya pagi ya, jam 7, belum nanti macet di jalannya. Jadi Betul. mereka kayak yang daripada waktu untuk sarapan, kayaknya akan lebih baik kalau misalnya aku berangkat buruan. Ngejar duluan. waktu Iya, ya, jadi ngejar waktu. buru-buru kayaknya sarapan aja udah gak kerasa lapar gitu kan. Padahal kita ini habis puasa kurang lebih 8 jam ya dari malam sampai pagi itu. Namanya juga breakfast ya, kita ngambil break setelah kita puasa 8 jam itu. Oh gitu. Dan sarapan itu harusnya di bawah jam 9 pagi Mesya. Oh gitu. Iya. Karena mungkin kalau misalnya lewat dari itu karena tubuh kita udah butuh, harus udah ada energi ya untuk menjalani hari. Tapi ketemu banyak orang butuh energi banget sih. Apalagi ke introvert. Betul, itu kaum introvert itu butuh energinya lebih banyak ya. Lebih banyak daripada Jadi jangan kita lupa yang sarapan. extrovert. Jadi jangan skip lagi ya teman-teman gitu. Tapi ya kalau misalnya aku lihat nih, kalau misalnya aku di kampus, aku sering banget lihat nih Ren, teman-teman aku tuh pada bawa kopi, terus pada bawa roti. Nah itu tuh mereka udah bisa dalam kategori mereka sudah sarapan belum sih?
Sebenarnya belum ya, apalagi di kopi itu kan ada kandungan kafein ya yang bisa banget tuh mengiritasi dinding lambung gitu. Jadi asam lambungnya sarapannya nggak termasuk sarapan, malah jadi sakit yang lain. Ya, apalagi gitu. kita kan penderita asam lambung. Iya, jadi sebenarnya yang kita lihat tuh komposisi makanannya itu sih gitu. Karena kan namanya kita aktivitas di pagi hari itu emang cukup padat ya Meisha ya. Jadi harus kita lihat kandungannya apa aja gitu, dari protein, karbohidrat gitu ya, termasuk gulanya juga harus diperhatikan. Berarti kalau misalnya kita ngomongin sarapan, hal yang perlu diperhatikan selain sarapan atau enggaknya, terus waktu sarapannya, juga kita harus perhatiin juga nih Aren, makanan apa nih yang cocok untuk dijadikan sarapan di pagi hari. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomongin itu, kita kan udah sering banget nih dengar sarapan itu penting, dan bahkan we are familiar with the expression breakfast is the most important meals of the day. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita berpaku pada kalimat itu, berarti kita juga harus memperhatikan karbohidratnya, Betul proteinnya, banget. terus mineralnya ya kan? Iya dong, nggak sarapan yang makan apa aja gitu, enggak gitu. Karena ada beberapa makanan yang direkomendasikan nih teman-teman sama Kemenkes itu. Wah, apa tuh? Kalau dari Kemenkes sendiri tuh dia ada banyak, ada roti gandum, ada ubi jalar panggang, atau ternyata gado-gado juga bisa jadikan sarapan loh Meisha. Gado-gado? Iya, karena dia sebagai pengganti salad gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bumbu kacangnya nih teman-teman. Itu sih. Jadi mungkin kalau mau sarapan gado-gado tuh bumbu kacangnya jangan banyak-banyak, kan kadang orang Indonesia ya. Bumbu kacang tuh banyak banget sampai coklat buat gitu ya. Soalnya kan mereka rasanya tuh harus lebih kuat gitu. Kadang kita memperhatikan lebih kerasa ya daripada kekandungannya. Ini adalah sikap-sikap yang harus dirubah sih Meisha sebenarnya. Betul gitu. banget sih. Jadi itu juga alasannya ya kenapa orang yang mereka yang nggak sarapan, karena mereka punya alasan, kalau misalnya aku sarapan pagi nih di kelas sudah ngantuk. Kalau makan pagi tuh di kelas sudah ngantuk, ternyata makanannya yang salah. Betul. kurang tepat. Kurang tepat. Makanannya yang kurang tepat untuk dijadikan opsi sarapan. Karena mereka biasanya nasi uduk, ya kan? Iya, apalagi nasi uduk ya santan itu bisa banget mengiritasi dinding lambung, Meisha. Tapi kamu suka nggak nih makan nasi suka uduk banget nih? dong, apalagi pakai sambal. Terus apalagi nih biasanya kalau makan nasi uduk tuh? Bubur ya, nggak bisa menolak pesona bubur betul, sih. betul. Bubur nasi uduk itu adalah dua hal yang orang Indonesia cintai deh kayaknya gitu ya. Kalau belum makan nasi uduk belum sarapan. Iya benar sih. Padahal kurang tepat teman-teman. Lebih banyak karbonya ya. Terus dipecah jadi glukosa, akhirnya mereka jadi ngantuk deh kalau misalnya. Iya, karena kerja, kuliah ya gitu. Jadi mereka tuh kalau orang yang nggak sarapan nih Meisha biasanya akan curi-curi start tuh kayak ngemil. Justru yang ngemil itu kandungannya kan kurang cukup ya, dan itu malah bikin kita ngemil terus. Jadi orang yang nggak sarapan itu risiko obesitas memang dibanding orang yang sarapan pagi gitu. Tadi ngomongin resiko obesitas nih Iren. Tadi kan kita udah ngomongin sarapan itu penting atau enggak, alasan-alasan kenapa orang suka skip sarapan. Terus kita juga udah tahu nih menu makanan rekomendasi yang pas untuk sarapan. Nah, tadi kamu udah mention sedikit nih tentang dampak dari nggak sarapan, yaitu resiko obesitasnya lebih tinggi. Jadi sebenarnya ada dampak apa lagi nggak sih? Ya, sebagai karena kita mahasiswa ya yang butuh banget energi, dampak yang paling sering terjadi adalah kita tuh jadi nggak konsen, Mei. Oh iya. Iya, karena kan tubuh kita butuh metabolisme dong, butuh energi. Kita dipaksa untuk memikir, sedangkan kita nggak ada energi gitu. Jadi betul, mood bakalan turun, moodnya hancur, mood swing gitu, nggak konsentrasi gitu. Jadi ngantuk, udah capek duluan. Nah itu sih dampak yang harus diperhatikan sama teman-teman mahasiswa juga, termasuk kita berdua. Nah itu biasanya dampaknya yang biasanya terjadi sih itu sih ngantuk, moodnya jadi jelek gitu. Pelajaran nggak akan masuk sih itu sih. Jadi kayak sia-sia gitu datang ke sekolah kalau nggak sarapan. Wah, berarti sebenarnya secara nggak langsung kamu ngasih tips and Betul trick dong ya. Makanya kenapa kita bisa survive walaupun lagi capek. Betul. Ini adalah sedikit tips and trick juga untuk curi start duluan ya nggak sih? Iya. Jadi jangan lupa skip sarapan ya Meisha ya, nanti next time. Jangan pernah skip sarapan. Oke, terima kasih Ren udah mau kasih informasi Sama-sama. banyak nih hari ini di obrolan kita hari ini. Iya nih. Cheat yang sangat bermanfaat ya teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di Horizon You Podcast edisi rehat berikutnya. Saya Meisha Rafat Cintia. Dan saya Delviana Rena Haria.
Sampai jumpa di edisi Rehat berikutnya. Remaja sehat untuk generasi cemerlang. Dadah.